Lili, suara saya kedengaran nggak? Masuk Bu Lili. Oke, siap. Bu Fatim, sampean muncul lo suara nih. Udah masuk dah? Sudah. Sudah masuk. Buka, bisa main ngomong. Enggak, aku sudah sehat Bu Umi. Sudah dah. Wiyanti, suara saya terdengar enggak? Wes. Ini Bu. Cuman enggak apa itu? Headset. Iya. Hah? Di kono-kono. Oh, yang halo. Halo. Ininya ada itunya enggak? Kotaknya yang kecil itu enggak? Enggak. Itu apa? Hah? Isinya apa? Halo. Ditaruh di dalam itu pengursannya juga. Ratna. Apa Bu Lili? Cantik Bu Lili, cantik. Ratna. Iki. Wida di aku 4 itu Wida.
Di Akoba 1. Bu Yanti tadi vaksin tak Bu Yanti? Boten Bu, saya lagi gregesi. Ya iya kok usah gregesi itu loh. Musimnya, Panitianya belum Bu. masuk ini. Oke. Jadi banyak yang batuk pilek. Nah itu. Oh di ruang koperasi tak Bu Ida itu. Ini pada ngumpul di Akoba 1, Bu. Oh jadi aku satu. Rencana saya itu memang mau itu loh Bu. Di aku satu. Maunya Gado-gadonya itu. terima kasih, Bumi. Oh iya, terima kasih. Cuman pesan sedikit, mudah-mudahan cukup. Cukup, satu untuk semua. Jarang milai nggih. Lo tinggal Oke, ada rumiyin nggih. kok tinggal makan siang dulu. Pak Fakih mungkin salah ngetik itu. Jam 12.45.
Cek sound 1 2 3 4. Tes 1 2 3. Tes. Non-chat ada daftar isi ya, Ma? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian untuk acara webinar lanjutan dari sesi yang kedua kemarin mengenai setting goal dan structuring lesson. Jadi di pertemuan kali ini kita fokuskan kepada practicing atau praktek untuk mengetahui bagaimana implementasi dari strategi yang kemarin kita pelajari. Jadi lebih kepada practicing. Seperti itu karena mungkin kita ini ada apa ya? Mungkin ada Pak Fakih yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Oke, thank you Mas Masrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Nah, itu Sudah jelas Pak Fakih. Oke. Terima kasih hamdalillah wassalatu wassalamu ala batu yang kami hormati para pimpinan sekolah, yang kami taati pimpinan yayasan, narasumber Mas Masrul dan kawan-kawan yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa memasuki sesi ketiga dari program kita Gerakan Guru Aqobah Hebat dan Inovatif. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mensingkat waktu, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dari hasil evaluasi 2 kali Zoominar kita. Yang pertama adalah terkait dengan ketepatan waktu dan keseriusan mengikuti webinar. Kalaupun toh misalkan panjenengan tidak bisa mengikuti secara on time, setidaknya mohon panjenengan tetap mengikuti sesuai dengan jadwal yang ada. Akan tetapi kekurangan yang belum dipahami bisa disempurnakan dengan melihat rekaman di YouTube atau di Google Drive yang kami share kepada panjenengan. Yang kedua, evaluasi kami dari 2 seminar adalah masih terdapat banyak yang belum mengerjakan. Halo, mohon diperhatikan. Halo. Saya ulangi lagi, terdapat banyak sekali sivitas akademika peserta program Guru Hebat dan Inovatif yang belum mengerjakan tugas KKP 1 maupun KKP 2. Utamanya tugas KKP yang kedua. KPP yang kedua, kegiatan pasca pelatihan yang kedua. Itu banyak sekali yang belum menyetorkan. Dari yang menyetorkan pun ada beberapa yang terlambat dari deadline yang diberikan. Bahkan harus saya note, ada beberapa pimpinan yang terlambat menyetorkan, bahwa juga ada pimpinan yang tidak menyetorkan KKP 2. Mohon ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Dari KKP 2 yang sudah menyetorkan, hasil meeting kami dengan tim pelatihan, masih ada banyak konsepsi yang belum dikuasai secara penuh. Karenanya pada siang hari ini, kita melakukan re-enrichment atau pengayaan kembali terhadap materi
yang minggu kemarin. Dan hari ini kita akan pertegas dengan memperbanyak latihan penerapan daripada materi tersebut. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon secara serius mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena memang kami dari tim penjamin mutu maupun dari tim narasumber betul-betul mencoba untuk memberikan advice atau layanan yang betul-betul bisa meningkatkan keterampilan dan kompetensi panjenengan semua dalam bidang pedagogik. Anda boleh percaya, boleh tidak, dalam seminggu kita jadwalkan setidaknya sehari atau 2 hari kami bertemu untuk melakukan pembahasan persiapan webinar yang akan kita selenggarakan pada tiap minggunya. Karena itu mohon betul-betul ini diikuti dengan serius dan seksama. Contoh misalkan ketika ada masukan, mohon di-share materi terlebih dahulu dan tolong materinya tidak dalam bahasa Inggris. Kami langsung melakukan meeting dan kami carikan materi yang termudah yang berbahasa Indonesia yang bisa panjenengan baca. Tidak cukup itu, kami siapkan tim materi yang dalam bahasa Inggris. Bayangkan, buku setebal kurang lebih 450 halaman, saya minta untuk ditranslate dalam bahasa Indonesia. Tidak sampai 1 minggu, bayangkan coba itu. Buku yang saya share tadi pagi mohon dicicipi itu 460 halaman. Itu buku babon atau buku induk yang kita jadikan acuan. Dan itu berbahasa Inggris, kita translate dalam bahasa Indonesia dengan berbagai bantuan dan kerjasama tim di Akuba International School. Tetapi tidak cukup hanya kita share buku babonnya, kita siapkan resumenya juga. Karena itu ada 6 halaman resum yang akan kita jadikan bahasan pada hari ini. Sekali lagi, bahkan tidak hanya resumnya kita semat, kita carikan artikel yang memudahkan panjenengan untuk memahami materi daripada pelatihan kita. Artinya mohon dengan hormat, kerja keras dari tim ini betul-betul ditindaklanjuti dan direspon dengan keseriusan kita semua mengikuti kegiatan pelatihan pada kali ini. Bapak yang kami hormati, sekali lagi dari awal sudah kami sampaikan berulang kali. Kegiatan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang berlalu begitu saja. Karena memang ke depan kita berkeinginan untuk meningkatkan kompetensi panjenengan, meningkatkan potensi baik yang ada di jenengan agar lebih baik lagi, agar lebih meningkat lagi. Dan yang lebih penting, kami berharap bahwa tim kita ini ke depan menjadi lebih baik, sivitas akademika di Akuba ke depan bisa lebih maju lagi, lebih meningkat lagi kinerja dan lapangannya. Di tengah semua keterbatasan yang kita miliki, kami tidak mengesampingkan misalkan ada aspirasi kenapa banyak fasilitas yang belum tersedia, bahkan di Akuba 4 banyak fasilitas yang belum tersedia. Kami sadari itu, sekali lagi kami sadari itu, akan tetapi ada berbagai prioritas kebijakan yang harus kita ambil, mana yang harus kita dahulukan. Tentu keterbatasan itu tidak boleh menghentikan langkah kita untuk melakukan improvement dan peningkatan mutu layanan pendidikan di tempat kita masing-masing. Karenanya di tengah keterbatasan, apa yang bisa kita lakukan hari ini, ayo kita lakukan. Apa yang kita programkan hari ini, atau kita jalankan dengan sesungguh-sungguhnya dan sepenuh hatinya. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Yai dan kami ulangi pada kesempatan kali ini, relasi kita betul-betul relasi yang dibangun berdasarkan kerelaan hati. Berdasarkan antarodin, kerelaan hati. Ketika panjenengan percaya terhadap institusi Al-Akubah, mari kita terus bergandeng tangan, meningkatkan kompetensi kita untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Tapi sekali lagi ketika panjenengan meragukan komitmen atau misalkan meragukan institusi ini, monggo silakan. Misalkan panjenengan pengen undur diri. Hal yang sama ketika kami ragu terhadap panjenengan, tentu kami pun akan melakukan evaluasi dan ikhtiar-ikhtiar untuk peningkatan kualitas dan menjaga mutu itu. Karenanya sekali lagi kami berharap ikatan keluarga kita ini betul-betul bisa bergandeng dengan baik ke depan dan terus kita berikan peningkatan layanan kepada para peserta didik kita sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan di tengah keterbatasan yang kita hadapi. Sekali lagi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu bersama kita yang terus berjuang dengan niatan tulus dan ikhlas mencari ridhonya, memberikan layanan pendidikan terbaik kepada seluruh anak didik kita. Tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Masrul. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, luar biasa. Ini tetap semangat yang membakar ya, Ustadz. Membakar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fakih. Mungkin langsung saja supaya waktunya tidak terbuang banyak, supaya kita langsung bisa praktek. Ini saya akan coba share screen.
Sebentar, share screen. Oh, ini. Oke. Oke. Sebelum saya memulai, apakah sudah bisa melihat layar saya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Mengingatkan kembali untuk jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah kami bagikan di kolom chat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini adalah memperdalam terkait pemahaman kita yang kemarin kita sudah diskusikan dalam hal konsep pembelajaran taksonomi Bloom. Oke, yang pertama coba saya recall kembali atau mengingat-ingat kembali terkait konsep matrik pembelajaran taksonomi Bloom. Di mana dalam matrik ini kita ketahui ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yakni yang pertama adalah terkait dimensi pengetahuan. Jadi sajian apa yang ingin kita berikan ke anak didik. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi dari proses kognitif atau perilaku tingkah laku apa yang kita harapkan dari siswa terhadap sajian yang kita berikan tersebut. Oke, mungkin yang pertama kita coba breakdown terlebih dahulu pengertian dari dimensi pengetahuan atau sajian pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik. Oke, yang pertama adalah kita mengetahui dimensi pengetahuan itu memiliki 4 aspek, mulai dari yang faktual, kemudian yang kedua adalah pengetahuan konseptual, yang ketiga lebih tinggi lagi prosedural dan metakognitif. Ini pengetahuan metakognitif yang masih tidak kelihatan. Kita coba bahas satu persatu dari dimensi pengetahuan tersebut. Yang pertama adalah dimensi faktual. Dimensi faktual itu, pengetahuan faktual itu terkait dengan elemen-elemen dasar. Seperti terminologi, nama, tanggal, simbol, tempat. Itu adalah elemen-elemen dasar atau fakta-fakta dari suatu pengetahuan. Itu adalah dimensi faktual, pengetahuan faktual. Jadi elemen-elemen dasar. Kemudian yang kedua, itu lebih kompleks lagi, yakni terkait pengetahuan konseptual. Yakni setelah tadi anak didik mengetahui terkait definisi, terkait nama, tanggal, dan sebagainya, itu kita coba hubungkan melalui dimensi pengetahuan konseptual, jadi hubungan antar elemen dalam struktur besar. Ada klasifikasi, pengelompokan, perbedaan, perbandingan, prinsip, teori, hukum, rumus-rumus dalam matematika, fisika, kimia itu masuk dalam dimensi pengetahuan konseptual. Kemudian dimensi yang ketiga, adalah dimensi pengetahuan prosedural, yakni keterampilan melakukan sesuatu, lebih kepada praktikal. Mulai dari tata cara, metode, tahapan, mekanisme, bagaimana cara melakukan hal tersebut, itu masuk dalam pengetahuan prosedural. Dan yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif ini lebih kepada kognisi kesadaran diri sendiri masing-masing pribadi siswa. Jadi mulai dari strategi siswa dalam memahami cara belajar efektif mereka dalam memahami suatu konsep, suatu pengetahuan, terus kemudian pengetahuan akan diri, mana sih saya yang lebih paham, yang tidak paham, hingga tanggung jawab pribadi terkait apa yang harus saya lakukan, apa yang harus siswa lakukan untuk bisa mensukseskan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini masuk dalam dimensi pengetahuan yang paling tinggi, yakni dimensi pengetahuan metakognitif. Kemudian coba kita praktikkan. Kita coba praktikkan dari beberapa dimensi yang telah kita diskusikan di awal. Di sini akan ada beberapa pertanyaan
Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat. Ya. Jadi nanti akan saya sajikan beberapa pertanyaan terkait pemahaman Bapak Ibu dalam hal aspek dimensi pengetahuan. Bisa dijawab di kolom chat. Oke, pertanyaan yang pertama adalah siswa mampu memahami macam-macam dan manfaat jamur dalam sehari-hari. Tujuan pembelajaran tersebut termasuk dalam dimensi pengetahuan apa kira-kira? Coba dijawab di kolom chat. Di sini ada tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami macam-macam dan manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira tujuan pembelajaran ini itu termasuk dalam dimensi pengetahuan yang mana? Langsung dijawab di kolom chat, supaya terrecord, supaya terekam. Silakan, sudah ada yang jawab. Oke, ada yang faktual, ada yang B konseptual, ada faktual. Oke. Ada yang konseptual, ada konseptual lagi. Monggo Bapak Ibu, masih adakah yang menjawab? Silakan. Oke, faktual masih ada yang menjawab? Oke, jawabannya adalah konseptual. Jadi jawabannya adalah konseptual, bukan faktual. Kata kuncinya apa? Ada di kata macam-macam. Macam-macam dan manfaat. Jadi kita ingat kembali yang kalau faktual itu lebih kepada definisi, terus kemudian tanggal, kemudian nama, tapi belum sampai membedakan. Nah tadi di penjelasan awal, kalau dimensi konseptual itu sudah mulai membedakan, mulai bisa membandingkan. Sehingga untuk pertanyaan ini itu masuk dalam dimensi pengetahuan. Baik. Sudah Bapak, kita coba sekali lagi. Pertanyaan kedua, siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah membudidayakan jamur tiram dengan baik. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran ini itu masuk dalam dimensi pengetahuan apa? Siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah budidaya jamur tiram dengan baik. Kira-kira ini masuk dalam dimensi pengetahuan apa? Silakan dijawab di kolom chat. Prosedural, baik. Prosedural, oke, prosedural. Oke, masih ada yang menjawab? Oke, prosedural. Oke. Prosedural, oke. Oke. Sudah? Oke. Baik, benar, hampir semuanya benar ya, bahwa ini adalah termasuk dimensi pengetahuan prosedural. Sangat gampang karena bisa kita perhatikan dalam kata kuncinya adalah di kata-kata langkah-langkah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siswa mampu menyusun laporan perkembangan pertumbuhan jamur tiram setiap 2 minggu sekali dalam jangka waktu 2 bulan berdasarkan budidaya jamur yang telah mereka tanam. Nah, kira-kira ini masuk dalam dimensi pengetahuan yang mana? Silakan dijawab di kolom chat. Ada yang metakognitif, ada yang faktual, ada yang F. Nah, tidak ada jawaban F ya Ibu. Ada yang menjawab F. Oh, faktual maksudnya ya. Oh iya, ada yang menjawab faktual, ada yang menjawab metakognitif.
Oke. Oke. Jawaban yang betul adalah benar, yakni metakognitif. Ya, metakognitif tadi ada yang masih menjawab faktual. Ini kata kuncinya adalah di laporan perkembangan dan yang telah mereka tanam. Jadi sudah praktek kemudian dilaporkan. Jadi sudah masuk terhadap aspek tanggung jawab siswa. Kalau sudah ada kata kunci tanggung jawab siswa, kesadaran diri siswa untuk bisa meneruskan pembelajaran berarti sudah masuk dimensi pengetahuan di metakognitif. Oke, yang terakhir. Siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah membudidayakan jamur tiram dengan baik. Siswa mampu mempraktekkan. Oh, tadi ini sudah ya. Nah, ini. Mohon maaf, pertanyaannya tadi sudah. Ini. Siswa mampu memahami pola dalam membentuk kalimat simple present tense. Kira-kira ini, tujuan pembelajaran ini masuk dalam kategori dimensi pengetahuan yang mana? Siswa mampu memahami pola dalam membentuk kalimat simple present tense. Oke. B, konseptual. Konseptual. Ada yang A, ada yang masih jawab faktual. Ini konseptual. Konseptual. Baik. Konseptual. Baik. Ya. Baik, jawabannya adalah benar. Sebagaimana sudah benar, yakni konseptual. Karena bisa dilihat dari kata kuncinya, yakni pola. Nah, dari kata pola ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah tujuan pembelajaran dimensi pengetahuan konseptual. Baik, saya rasa sudah ngeh ya terkait dimensi pengetahuan. Kita coba memasuki sesi yang kedua, yakni implementasi. Bagaimana cara mengimplementasikan langkah pengklasifikasian tujuan pembelajaran dalam matrik taksonomi Bloom. Nah, ini. Kata kuncinya itu ada dua. Jadi yang pertama adalah kata benda, dan kemudian yang kedua adalah kata kerja. Cukup diingat-ingat dua kata ini. Ketika ingin membuat tujuan pembelajaran maupun aktivitas, indikator, itu hanya cukup diingat dua ini, yakni kata benda dan kata kerja. Contoh semisal tujuan pendidikan siswa belajar mengaplikasikan pendekatan reduce, reuse, recycle untuk memelihara lingkungan. Kata bendanya adalah pendekatan, jadi kata bendanya ada di sini, pendekatan, berarti ini adalah konsep dimensi pengetahuannya, kemudian baru melihat dimensi proses kognisinya itu apa, yakni kata kerjanya mengaplikasikan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu tujuan pembelajaran, hal yang pertama kita perlu lihat, kita perlu perhatikan adalah kata bendanya dulu atau sajiannya dulu. Dalam bentuk apa pembelajaran ini kita berikan, kita sajikan. Jadi kata bendanya dulu. Entah itu mau faktual, konseptual, prosedural, atau sampai ke level metakognitif. Setelah sudah ditentukan kata benda apa yang ingin kita sajikan dalam pembelajaran tersebut, barulah kita melihat kata kerja apa yang kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Apakah tahap mengingat saja, memahami, atau hingga menciptakan sesuatu. Jadi itu urutannya. Jadi melihat kata benda dulu, baru melihat kata kerja. Ya, rasa gampang sekali ya, simpel. Kita coba recall kembali. Kata kerja, kalau kata benda tadi sudah di dimensi pengetahuan. Terus kemudian kata benda itu yang tadi ya, mulai dari definisi, tanggal, nama, kemudian perbandingan, klasifikasi, terus penyusunan laporan dan sebagainya, itu masuk dari kata benda. Sekarang proses kognitifnya, kata kerja operasi, saya rasa ini sudah mafhum ya di kalangan guru, hanya merecall kembali terkait
proses kognitif itu sendiri, mulai dari mengingat kata kerjanya berikut hingga mencipta kata kerjanya seperti ini. Sehingga ketika kita ingin menyusun suatu rencana pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom, itu yang pertama yang kita perlu ingat betul adalah dua kata ini, yakni mulai kata benda dulu, sajian apa yang ingin kita berikan ke siswa, baru ke kata kerja, yakni perilaku apa yang kita harapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran kita tersebut. Gitu. Jadi misalnya kita ingin tujuan pembelajaran adalah kita yang pertama kita lihat dulu ininya. Oke, saya ingin memberikan di pertemuan ini memberikan pembelajaran di pengetahuan prosedural. Sudah dikunci. Setelah dikunci prosedural, sebentar saya ini baterai saya habis. Setelah kita mengunci di dimensi pengetahuan, barulah kita cari kata kerja. Kira-kira siswa saya nanti itu yang saya harapkan setelah mengikuti belajar itu sampai bisa mengingat saja, memahami, menerapkan, atau sampai menciptakan sesuatu. Nah itu. Nah ini yang mungkin kemarin masih kebalik-balik ya di KPP-nya, itu masih kebalik-kebalik, terus kemudian juga masih salah pengklasifikasiannya. Jadi harusnya itu sudah masuk C2, tapi di situ dikatakannya C1. Kemudian harusnya itu C3, tapi di KPP-nya ditulis itu masuk C4 dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Ini materi pengembangannya. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali. Mungkin kemarin masih belum begitu ngeh ya terkait dimensi pengetahuannya. Sehingga masih ada yang kebalik-balik. Oke, dari sini nanti sesi selanjutnya adalah praktek langsung yang akan dipandu oleh Miss Nu. Itu oleh Miss Nu. Baik, oke Miss Nu, silakan dilanjut praktiknya. Halo Miss Nu. Halo Miss Nu. Oh iya Sir, halo. Yes. Suara saya sudah terdengar belum ya ini? Yes. Sudah terdengar merdu Miss Nu. Oh. Ampun. Wah terima kasih. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sama Mr. Masrul dan mungkin sama saya juga berkaitan dengan materi yang disampaikan Mr. Masrul sebelumnya. Ya, monggo. Barangkali ya. Jadi mungkin biar nanti lebih enak begitu. Siap. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan bersama terkait pemahaman. Oh ya, ini ada Ibu Retno. Ya, silakan Ibu Retno. Halo Ibu Retno. Tidak kedengeran. Ya. Assalamualaikum, saya terdengar? Nah, ya terdengar Ibu. Oke. Saya ingin bertanya, sebetulnya bukan bertanya, saya masih agak bingung dari yang dijelaskan Miss Nu kemarin. Misalkan saya punya target siswa bisa menciptakan sebuah teks, tapi kemudian saya terdistraksi pemahaman saya ketika ada proses menciptakan itu yang masih dalam tahap prosedural atau apa kemarin Miss Nu. Kan yang kotaknya lebih banyak kemarin itu. Jadi saya bingungnya di situ. Apakah ini proses menciptakannya, tahap menciptakannya itu masih dalam proses konseptual, prosedural ataupun yang sudah metodologi seperti itu, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Retno. Gimana Miss Nu? Do you want to share screen? Sebentar, saya coba share dulu. Ya, I wanna stop. Oke, sambil nunggu Miss Nu ya. Saya tambahkan sedikit, Mr. Masrul. Oke, monggo Ustaz. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, saya dan tim pernah meng-share
satu jurnal, kemudian satu ringkasan, dan satu buku. Di jurnal itu ceritanya adalah sejarah, kenapa sejarah mulai dari awal taksonomi Bloom, kemudian sampai ada revisi, hingga muncul scaffolding. Konsep taksonomi Bloom pada tahap pertama itu hanya dimensi kognitif saja. Dan pada tahap awal, dimensi kognitif itu diterjemahkan dalam bentuk kata benda. Kemudian dilakukan revisi, taksonomi Bloom itu, dimensi kognitif itu diwujudkan dalam bentuk kata kerja. Revisi yang paling akhir ada dimensi baru, ya, ini dimensi knowledge. Bapak Ibu yang lulusan FKIP atau Fakultas Pendidikan yang mungkin lulusan sebelum tahun 2014 tidak mendapatkan materi tentang dimensi knowledge atau dimensi pengetahuan, hanya mendapatkan materi tentang dimensi kognitif. Nah, kita pengen lebih maju, makanya kita lakukan crossing antara dimensi kognitif yang sudah dalam bentuk kata kerja dengan dimensi pengetahuan yang dalam bentuk kata benda, yang kemudian muncul istilah scaffolding. Antara tabel dua dimensi yang tadi disampaikan Mas Rul dengan yang sekarang scaffolding ditampilkan Wisnu ini sama sesungguhnya, sama-sama 24 kotak. Karena dimensi kognitifnya ada 6, dimensi knowledge-nya ada 4. 6 kali 4, 24 kotak. Nah, itu sebagai awalan, biar kita tidak bingung. Ya. Monggo Wisnu, lanjutkan Wisnu. Untuk Ibu Retno, ini saya mencoba menjawab sependek pengetahuan saya, Bu, karena saya juga masih belajar sebenarnya untuk memahami ini. Jadi kalau ibunya kan ini ya tadi menyatakan tentang create ya, menciptakan. Tapi create-nya ada 4 tahap, di faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kalau saya memahami begini, Bu, cara gampang saya memahami sih seperti ini sih. Kalau misalkan yang create di faktual itu sebenarnya adalah sudah merupakan kayak landasan konsep untuk di C1-nya ini. Jadi ini tuh jalannya seperti ini. Nah, untuk yang create yang di konseptual itu sebenarnya sudah masuk ke langkah-langkah. Jadi lebih kepada kayak step itu yang nanti menjadi landasan di PC1. Dan yang di sini yang create di prosedural itu sudah menjadi lebih seperti ke pendapat begitu. Pendapat umum yang nanti pendapat kita yang sudah didasarkan dari fakta, didukung dengan konsep dan dibuktikan dengan prosedur yang dari ini sehingga itu melandasi di sini. Di metakognitif satunya ini, MC1. Jadi di MC1 metakognitif ini kalau saya memahami itu lebih seperti ke pendapat begitu ya. Nah, pendapat kita sekarang tinggal dilihat lagi pendapatnya metakognitifnya itu berisi atau tidak. Maksudnya berisi di sini apakah memang sudah yang itu tadi didasarkan oleh fakta, didukung dengan konsep dan dibuktikan dengan prosedur. Kalau saya memahami seperti itu sih, Bu, sebenarnya. Jadi mungkin nanti bisa lebih jelasnya dari contoh. Nanti saya ada memberikan beberapa contoh untuk setiap kotak. Oke, gimana Ibu Retno? Terima kasih, menunggu contohnya. Baik, terima kasih. Oke, ini ada Ustadz Rozi angkat tangan. Bagaimana Ustadz Rozi? Ada yang ingin disampaikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf tadi telat karena there is something wrong tadi. Sinyalnya rada abot. Beberapa hal yang perlu saya tanyakan, kemudian saya mengawalinya sulit karena saya benar-benar blank ini. Zero pemahaman, saya nggak bisa belas ini. Maka saya bikin penjelasan lebih jelas kaitan dengan apa tadi, dimensi pengetahuan tadi ya, knowledge dimension, dengan apa bedanya dengan cognitive process dimension yang terpenting yang pertama. Yang kedua, ketika bicara soal tujuan pembelajaran itu kan setahu saya itu kemarin ketika mengikuti PPG itu ukurannya adalah
bahwa kemudian anak itu dianggap mampu dalam satu topik pembelajaran itu kan sesuatu hal yang bisa diukur, itu maksud saya. Oke. Ketika anak harus bisa begini, maka ukurannya apa, itu maksud saya itu. Nah, ini mungkin yang kemudian konsep ini mungkin yang saya betul-betul belum paham gitu. Mungkin pertanyaan Suci juga agak rada ngawur sedikit, tapi pastinya bahwa saya ingin dijelaskan tadi itu terkait termasuk dengan bahasa tadi scaffolding yang setahu saya scaffolding itu kan untuk dalam bangunan itu kan untuk memberikan tangga dari satu bagian ke bagian yang lain, itu maksud saya. Dan kemudian memahami itu bagaimana. Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bisa saya simpulkan dulu terkait dari pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Rozi. Yang pertama adalah apa itu hubungan antara dimensi knowledge, pengetahuan dengan proses kognitif. Yang kedua adalah terkait proses assessment ya Ustaz ya. Assessment yang terukur. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait scaffoldingnya, bagaimana tangga. Gimana Wisnu? Saya jawab dulu atau langsung Wisnu? Langsung Wisnu aja ya. Oh, Mr. Masrul dulu juga nggak apa-apa sih. Gimana? Iya. Kalau yang pertama mungkin coba saya jawab. Jadi yang pertama yang tadi saya sampaikan, kalau gampangnya itu, oke, saya mungkin share screen dulu Wisnu ya. Saya stop share. Ya, oke, gampangnya nah ini Ustadz Rozi, misalnya ini hubungan antara dimensi knowledge, pengetahuan dengan proses kognisi. Misalnya tujuan pendidikan atau pembelajarannya seperti ini. Siswa belajar mengaplikasikan pendekatan reuse, dan recycle untuk memelihara lingkungan. Nah, dimensi knowledge itu maksudnya adalah kata bendanya itu, Ustaz. Jadi kata benda dari sini adalah pendekatan untuk memelihara lingkungan. Jadi kata bendanya gitu. Terus kemudian kalau proses kognisinya itu kata kerjanya. Kata kerjanya mengaplikasikan, memahami, menerapkan, mengingat, menyebutkan. Nah, itu masuk dalam proses kognisi. Itu hubungannya. Jadi apa ya, kalau kita ingin misalnya kita masak terus menyajikan ke orang seperti itu. Nah, dimensi pengetahuan itu masakannya gitu, masakannya. Nah, masakannya. Terus kemudian kata kerjanya adalah dimensi proses kognisinya adalah kata kerjanya. Entah itu nanti ini akan dimakan, dipahami, atau diklasifikasikan ini makanan apa dan sebagainya seperti itu. Ustadz Rozi, itu yang pertama. Jadi hubungan antara proses dimensi. Saya perjelas Mas Hasrul. Kembali ke contoh makanan tadi. Jadi dimensi knowledge itu ibarat menunya. Misalkan nasi pecel gitu ya. Itu dimensi knowledge-nya. Nah, nasi pecel itu mau kita kasih ke anak didik kita, itu kita ajarkan apanya dari nasi pecel. Nah, itu baru bicara dimensi proses kognisinya. Apakah cukup kita tahu ini namanya nasi pecel, berarti faktual, ataukah kita kasih tahu nasi pecel itu terdiri dari bumbu kacang, sayuran yang yang dikukus dan seterusnya, itu dimensi konseptual, ataukah misalkan kita mau lebih dalam lagi, anak kita tahu tahapan-tahapan cara membuat nasi pecel, atau lebih dalam lagi anak bisa meng-create dan seterusnya. Nah, pada titik apa yang mau kita sampai level berapa dari proses kognisi itu yang mau kita suguhkan ke anak-anak, pada titik itu dimensi proses kognisinya. Sehingga nasi pecelnya itu kan punya dimensi banyak, mulai dari nama, kemudian jenis, kemudian konsep pecel, kemudian tata cara pembuatan nasi pecel, sampai kemudian hal terakhir itu menunya. Nah, kemudian yang mau kita kasih proses kognisinya itu hanya sekedar mereka tahu nasi pecel, atau paham, ataukah kemudian bisa mengaplikasikan atau menganalisis pecel Madiun dengan pecel Kediri, ataukah sampai mengevaluasi nasi pecel nggak enak kalau gara-gara kacangnya gosong atau apa, atau sampai pada tataran mencipta.
Nah, ini kata kerjanya. Sehingga kalau mau bikin tujuan pembelajaran, maka menu itu kita berikan tambahan kata kerja sesuai dengan target kognisi yang pengen kita berikan kepada anak-anak kita. Itu mungkin tambahan dari saya. Semoga bisa memudahkan, bukan menambah ruwet. Ya, Mr. Rozi. Jelas sekali. Gimana Ustaz Rozi? Iya. Kemudian tadi ngomong soal dimensi kognitifnya Pak ya, Mas Rul. Apakah kemudian harus dari mengingat, apakah harus dari mengerti tentang definisi gitu. Artinya begini, kalau kita belajar Amsilat itu kan kemudian tidak sebagaimana kita belajar nahwu zaman dulu yang harus dihafal dari bicara soal definisi begini. Tapi kita yang matang dulu gitu, langsung gitu, tanpa harus artinya memudahkan cara memahami anak gitu. Apakah harus selalu dari awal dengan memahami itu definisinya apa, kemudian dari kita tahu tentang contohnya gitu. Apakah seperti itu gitu maksudnya runtutannya? Ini menarik ini. Ya, ini menarik Mas gitu. Rozi. Ini yang kemarin kita diskusikan dalam dengan tim di AIS. Kenapa hasil KPP 2 itu banyak yang belum memuaskan? Karena memang kata kuncinya teman-teman masih bertanya pada titik ini. Statnya kita mau memulai dari dimensi kognitif mana atau dimensi pengetahuan mana, itu terserah pada gurunya berdasarkan analisis sumber daya yang tersedia. Mulai dari kemampuan peserta didik, pengetahuan awalnya seperti apa, kemudian sarana prasarana yang tersedia, dan lain-lain. Intinya penentuan statnya itu adalah wewenang guru tersebut berdasarkan pengamatan guru itu terhadap sumber daya belajar yang tersedia. Begitu pula penentuan titik akhirnya. Penentuan titik akhirnya. Itu juga wewenang guru tersebut. Tapi tentu dong kita harus challenging. Nggak mungkin misalkan kita titiknya di awalnya di 1, kemudian hanya bergeser ke 2. Misalkan dari CC1 ke CC2 itu kan atau dari FC1 ke FC2 itu kan tidak challenging. Guru yang baik tentu dia akan tahu titik start kondisi kelas saya seperti apa, kemudian dia akan mengukur kira-kira dengan kinerjanya akan bisa dicapai pada titik akhir di mana. Itu sekali lagi itu adalah wilayah kemerdekaan guru dalam menentukan itu. Tapi prinsipnya adalah siapkan challenge untuk diri Anda sendiri. Untuk bisa men-challenge, maka Anda harus tahu kondisi awal startnya, sumber daya yang Anda miliki seperti apa, kemudian akhiri pada titik yang menurut Anda paling rasional, tapi juga tidak terlalu nyantai untuk dicapai. Itu mungkin tambahan saya. Moga Mas Rul mungkin bisa tambahkan. Iya, kalau menurut saya Amsilat itu juga ini loh Ustadz, scaffolding, artinya bertahap. Contoh semisal huruf jer. Huruf jer adalah ini. Yang termasuk huruf jer. Nah itu kan termasuk faktual. Gitu. Mengingat dulu, oh huruf jer ini. Kemudian baru masuk ke tahapan memahami. Ketika ada huruf jer bertemu dengan ini ada susunan jer majrur dan sebagainya. Berarti masuk memahami. Kemudian mengaplikasikan, dikasih ayat, terus kemudian ditanya, ini kira-kira huruf jernya mana, majrurnya mana, terus mengaplikasikan, menganalisis dan sebagainya. Jadi sebenarnya Amsilat itu juga berurutan seperti itu, Ustaz Rozi. Artinya bicara soal faktualnya tidak sebagaimana kemudian lebih detail ketika zaman dulu kita berbicara mempelajari gitu. Hanya sekedar saja gitu Mas ya. Terima kasih itu. Atau secara sederhana, nek murid itu pinter-pinter kan tidak harus diawali dari mengingat. Bisa langsung mengaplikasi. Begitu kan. Nah, menu yang kita kasihkan tidak faktual lagi. Mungkin langsung prosedural atau bahkan megakognitif. Nah, itu kata kuncinya ada pada pemahaman terhadap sumber daya yang tersedia. Itu mungkin. Terima kasih. Kemudian pertanyaan belum selesai Ustaz Rozi. Yang ini scaffolding, scaffoldingnya. Wisnu mungkin yang bisa menjawab. Jadi scaffolding itu seperti apa gitu. Jadi untuk membentuk menyusun suatu tujuan pembelajaran dengan strategi scaffolding itu seperti apa? Nah itu. Oh iya. Do you want share screen? No? Yes.
Yes, oke. Mungkin ini ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi juga pertanyaannya mungkin menyambung begitu dari pertanyaan Bapak Fahru Rozi. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fakih begitu, kita startnya nggak harus dari faktual, karena memang kemarin saya kebetulan saja contohnya dari faktual, tapi bisa jadi Bapak Ibu mungkin yang mengajar misalkan saja mengajar ini Bapak Ibu apa namanya SBMPTN begitu, kayak apa pelatihan ya, Intensif ya belajar. drilling apa SBMPTN itu kan misalnya kita lihat soal-soal di SBMPTN itu kan memang ini ya Bapak Ibu ya levelnya sudah tinggi, nggak mungkin soalnya itu dari fakta atau konsep, kebanyakan sudah di prosedur. Nah ini mungkin salah satu contoh scaffolding saya yang pernah saya buat begitu untuk soal SBMPTN. Jadi SBMPTN itu kalau misalkan saya analisis soalnya sudah di PC 3, tapi anak-anak masih kesulitan untuk menjawab soal itu. Nah, saya menggunakan scaffolding untuk membantu anak-anak menyelesaikan soal tersebut. Jadi pertanyaannya saya breakdown, saya turunkan ke level-level bawahnya. Coba saya buka dulu. Maaf, Misu, saya potong ya. Ustaz. Iya. Apa kemudian tidak lebih idealnya kemudian dari awal dulu gitu, Mas? Jangan kemudian diundur ke bawah gitu maksudnya. Sekaligus tadi kalaupun bahasa mereka sudah paham, tidak harus dari depan, tapi kan itu bagian dari untuk mengingatkan mereka. Apakah tidak seperti itu saja gitu? Inggih, jadi sama. Kalau ini sudah terlihat ya, apa namanya? Iya. Screenshot saya. Jadi ini soal SBMPTN-nya ada di sini, di PC 3 ini. Di procedural sama applying. Tapi anak-anak masih kesulitan, jadi saya breakdown pertanyaannya ke bawah. Saya mulainya dari fakta malahan. Saya menyiapkan pertanyaan dari fakta. Tapi kalau misalkan dari FC1, kalau misalkan anak-anak sudah bisa menjawab ini, ya saya nggak perlu begitu. Kalau misalkan mereka sudah bisa langsung menjawab, saya nggak perlu buat pertanyaan seperti ini. Ini saya buat untuk anak-anak yang memang kesulitan menjawab. Jadi dari soal yang seperti ini SBM 2017. Pada tanggal 31 Desember diketahui usaha kursus akuntansi Nona Fitri memperoleh laba sebesar 10 juta. Ini tanyaan adalah jurnal yang diperlukan untuk menutup. Jadi tanyaan jurnal penutupnya. Kalau misalkan mereka benar-benar memang tidak tahu jurnal penutup itu apa dan bagaimana cara menyusunnya, saya langsung dari sini. Karena memang dibangun dari dasarnya dulu. Sampai saya tanyain berapa laba yang diperoleh dari datanya tersebut. Bagian mana kita menemukan saldo laba perusahaan. Itu biasanya sudah terprovide dari soalnya. Saya naikin sampai ini mungkin langsung bisa dibaca ya. Apakah laba di bulan Januari akan sama dengan laba di bulan Desember? Bagaimana perhitungan laba perusahaan? Sampai seperti itu sih mendetailkannya kalau menggunakan scaffolding. Jadi ini scaffoldingnya dari yang PC3 saya turunkan. Jadi mengajar satu soal itu saya menggunakan scaffolding mulai dari FC1, FC2, FC3. Saya naikin ke CC1, CC2, CC3 sampai PC1, PC2 baru sampai untuk bisa menjawab soal ini. Ini mungkin nanti akan saya share, coba saya share juga nanti ke Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa sebagai apa ya? Referensi. Ya, mungkin pegang referensi seperti itu. Walaupun mungkin dari nanti juga saya menerima masukan begitu dari guru ekonomi atau akuntansi, atau mungkin mempunyai cara yang lebih bagus atau lebih efektif atau pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih mudah yang bisa disampaikan ke anak-anak. Oke. Jadi Gimana? menurut saya Iya, terima kasih. Iya, ya itu ya Ustaz Rozi dari scaffolding. Jadi membreakdown tangga-tangga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke. Baik. Berarti sudah semua nggak Ustaz Rozi nggak pertanyaannya? Oke, siap sudah. Oke, terima kasih Ustaz Rozi. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya Ustaz Lili? Jadi bertanya. Halo, Ustaz Lili. Oh iya, terima kasih Ustadz Masrul. Halo. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan.
tadi habis diskusi dengan teman-teman yang di sini. Kalau seumpama tujuan atau goalnya itu sampai CC4, tetapi tujuan kecil itu ternyata ya benar ada scaffoldingnya, intinya urut gitu. Pada tujuan kecil paling akhir itu bisa sampai ke contoh nih, kados habis CC4 berapa nak? Berapa Di sini CC4. CC4, oh ya CC4 ada di diferensial ya. Diferensiasi. Kalau seumpama sampai determine ini, boleh enggak? Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa ya? Tambah api, melebihi target bagus. Ya, lebih target. Nggih, enggak apa-apa. Oh, nggih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Rili. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita ke praktek ya, contoh-contoh dari masing-masing tahapan, atau kita langsung ke praktek? Coba bentar, Sir. Iya. Siapa? Bu Retno. Ya, Bu Retno. Nggih, ngapunten saderenge. Dalam hal ini mungkin saya dan beberapa teman yang lain agak ini ya agree dengan apa yang disampaikan Pak Rosyad kemarin tentang yang scaffolding. Ini kan pada dasarnya dari tahapan-tahapan yang di scaffolding tadi mulai kayak apa misalkan yang diferensiasi, kemudian determine dan sebagainya. Nah, konsep itu yang mungkin belum masuk sama kita. Apa sih yang membedakan antara misalkan diferensiasi dengan determine dan sebagainya itu. Jadi kami agak bingung menentukan langkah kami ini sudah pada tahap yang mana seperti itu. Terima kasih Mbak Retno. Iya, sepertinya ini pertanyaan sudah menjurus ke praktek ya. Saya rasa sudah bisa dimulai untuk prakteknya, Miss Nu. Iya. Iya. Oke, dijawab di praktek deh, Saudara Retno ini. Semangat Miss Nu. Keep fighting spirit. Wah. Iya. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah, Miss Nu. Ini saya coba mengisi dengan beberapa mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini saya coba mengisi dengan beberapa pertanyaan dan pertanyaannya bukan hanya dari ekonomi, walaupun kebanyakan memang dari ekonomi. Jadi saya mencoba ini ada juga yang dari biologi, begitu dengan PPKN dan yang lainnya. Agak diperbesar mungkin, Miss. Ya, dibantu dengan teman-teman ini tadi. Sebentar, Sarah. Ini saya mulainya dari FC1 dulu atau bagaimana ini? Ya, mulai FC1 dulu. Ya, FC1 ini kan dari Melis ya Bapak Ibu. Sebentar, ya. Melis mendaftar. Ini indikator yang saya buat. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan gejala yang dirasakan ketika sedang flu. Siswa mampu mendaftar barang dengan harga yang lebih mahal di bulan Ramadan. Ini indikatornya, kegiatannya. Ini bisa berupa activity atau question begitu. Pertanyaannya, gejala apa yang kalian alami ketika menderita sakit flu? Ini kan faktual sama remembering. Jadi memang siswanya ya kalau flu gimana gitu, nggak perlu berpikir yang panjang, nggak ada konsepnya dan sebagainya. Ketika kalian flu itu apa yang kalian rasakan? Sama pernah kalian belanja di bulan Ramadan? Apakah harga barang sama antara bulan Ramadan dan bulan lainnya? Ini kan kalau kita belanja di bulan Ramadan biasanya memang harganya lebih mahal begitu ya. Terus ini daftarlah barang-barang dengan harga lebih mahal di bulan Ramadan. Harapannya sih biasanya memang yang lebih mahal itu adalah kayak barang-barang pokok. Ini masih FC1. Dilanjutkan ke FC2-nya, di summarize di sini. Siswa mampu menjelaskan alasan kenaikan harga berdasarkan kejadian di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa ya harga banyak barang menjadi lebih mahal di bulan Ramadan? Harapannya sih memang mereka menyadari sendiri begitu. Jadi dari
dari kejadian yang sudah mereka alami, dari apa yang sudah mereka rasakan, mereka menarik kesimpulan sendiri. Kira-kira kenapa ya kalau di bulan Ramadan itu harga barang-barang itu menjadi naik. Di sini summarize, dan ini masih berdasarkan fakta, jadi belum ada konsepnya. Cuman kenapa harga itu jadi naik begitu saja. Terus di sini respon atau tanggap di FC3, ini kegiatan atau activity yang saya gambarkan ini ada dari sejarah ini ya. Gambarkan stratifikasi sosial masyarakat di era kolonial. Itu yang pertama. Kalau dari ekonominya, selain permintaan barang yang tinggi, apalagi yang menyebabkan harga naik di bulan Ramadan. Jadi di sini respon itu seperti kalau saya memahami itu dia kalau apply begitu ya, ada kayak tambahan lain begitu. Jadi ada kejadian lain atau faktor lain, jawaban lain, tapi dia masih dalam tahap masih knowledge-nya masih faktual, jadi masih tetap fakta. Tapi kalau saya memahami, kalau di-apply itu pasti ada sesuatu yang baru. Makanya di sini pertanyaannya, selain permintaan barang yang tinggi, harapannya memang di sini jawabannya adalah karena orang banyak mengkonsumsi sesuatu gitu. Jadi ini disuruh cari faktor yang lainnya apa selain permintaan yang tinggi. Ini FC4. Oh, ini biologi ini. Iya. Jadi di sini adalah berkaitan dengan penyebaran virus. Kemarin kenapa saya mengambil ini? Karena memang kan sekarang sedang virus corona. Jadi itu yang informasi yang bisa saya ambil banyak. Ini FC select memilih. Di antara bersin ditutup dengan tangan dan bersin menggunakan tisu, manakah cara yang lebih besar peluangnya untuk menularkan sakit flu? Ini indikatornya siswa mampu menyeleksi cara terbaik untuk mencegah penularan COVID. Jadi sebelum dia ke FC4, otomatis dia sudah harus tahu merespon. Misalkan yang di FC3-nya, kalau ini pertanyaannya saya turunkan di FC3, mungkin bisa jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa kalian lakukan untuk menghindari agar tidak tertular flu begitu. Jadi jawabannya ya kalau nggak pakai masker, mungkin kalau ada orang batuk tutup tangan. Nah di sini saya naikkan tingkatnya menjadi FC4. Di antara bersin ditutup dengan tangan dan bersin menggunakan tisu, mana cara yang lebih baik? Siswa harus memilih berdasarkan apa yang sudah mereka alami. Begitu. Kalau untuk FC5-nya ini memeriksa. Ini ekonomi lagi. Apakah kalian setuju bahwa kelebihan konsumsi masyarakat di bulan Ramadan menyebabkan naiknya tingkat inflasi? Jelaskan. Jadi mengecek sih Bapak Ibu, memastikan lagi, lebih kepada memastikan lagi proses terjadinya inflasi. Konfirmasi begitu, iya. Terima kasih. Untuk yang FC6-nya ini generate hasil. Ini dari sejarah. Buatlah urutan detail peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Ini untuk flu lagi, yang ini tuliskan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penularan penyakit flu. Jadi ini sudah masuk ke faktor-faktor. Dari hasilnya generate. Begitu. Kalau ini semuanya masih berdasarkan faktual. Fakta semuanya. Untuk yang FC1 sampai dengan FC6. Nah, ini kalau sudah masuk ke konsep, iya, C1 konseptual tapi remembering. Jadi jatuhnya recognize, mengenali ciri-ciri dari virus. Sama mungkin mengenali ciri-ciri terjadi inflasi di suatu negara. Kalau sedang inflasi itu gimana sih kondisi negaranya? Harapannya sih harga barang mahal yang pertama, jawaban yang diharapkan. Terus habis itu nilainya jadi turun. Kalau di CC2-nya di classify, ini saya balik biologi lagi. Apa saja jenis virus sesuai dengan jenis nukleatnya. Jadi ini menggolongkan jenis virus ke classify. Kalau di sini kenapa saya masukkan ke konsep bukan ke FC1? Kan sebenarnya sama-sama melist virus ya.
Tapi pertanyaannya di sini sudah ada berdasarkan jenis asam nukleatnya. Jadi otomatis siswa sudah harus paham konsepnya asam nukleat itu apa, sehingga mereka bisa menggolongkan virus tersebut. Jadi ini menggolongkan faktor tertentu, sudah berdasarkan faktor tertentu. Selain mungkin asam nukleat, mungkin nanti bisa yang lainnya. Terus ini yang CC3, nah ini saya mencoba untuk membuat dari yang kemarin yang tahfiz begitu tentang tajwid. Ini siswa mampu menyajikan lafaz Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Jadi activity-nya jelaskan dengan contoh. Jadi harus memberikan contoh idgham biguna yang ada di surat Al-Baqarah. Begitu. Kalau di ekonominya ini, jika inflasi negara 3%, bagaimana kondisi makro negara tersebut? Di CC4-nya ini masih yang tadi berkaitan dengan diferensiat, membedakan di sini. Mampu membedakan idgham biguna dan idgham bilaguna. Activity-nya atau question-nya, apa perbedaan bunyi idgham biguna dan idgham bilaguna? Kan ada bedanya Bapak dari cara ininya ya, Sir ya. Bunyinya, dengungnya begitu. Terus di sini kalau untuk yang ekonominya, jelaskan faktor yang membuat suatu wilayah meningkat daya belinya meskipun meningkat suku bunganya. Ini udah agak tinggi ini. Jadi mereka perlu berpikir tentang akibat kalau misalkan suku bunganya itu naik seperti apa. Terus dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Di sini indikator saya adalah siswa mampu mengkorelasikan dampak kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi. Di sini CC5-nya determine, sudah menentukan. Siswa mampu menentukan dampak positif dari terjadinya inflasi. Jadi pertanyaannya ini saya ada dua, pada situasi apa ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat? Karena pada umumnya kalau misalkan terjadi inflasi, seharusnya daya belinya turun. Nah ini dia harus mencari faktor lain. Terus ini pada kondisi seperti apa inflasi itu menguntungkan? Di CC6, assemble atau menghimpun ini, siswa mampu menghimpun langkah-langkah untuk mengurangi tingkat inflasi. Jadi ini sudah masuk ke langkah-langkah atau step-step untuk sebagai dasar untuk ke PC1 prosedural. Jadi questionnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat inflasi di bulan Ramadan? Atau di sini kebijakan apa yang bisa dibuat otoritas keuangan, dalam hal ini BI, dalam mengendalikan inflasi? Nah ini nanti kalau misalkan saya lanjutkan di PC1 nanti bisa disambungkan, karena ini sebenarnya CC6 mungkin sudah sebenarnya masih konsep, tapi karena dia sudah 6, dia sudah masuk ke step-step atau langkah-langkah untuk mendasari di PC1 ini. Oh cuma ini nggak saya lanjutkannya di biologi. Nah ini untuk prosedural, tadi kalau misalkan dari Mr. Masrul itu lebih kepada langkah-langkah ya Sir ya, step proses, iya, dan penerapan metode. Kalau di PC, ya metode. Di sini yang saya ambil ini si PC1 prosedural tapi masih remembering saja. Kalau ini gambarkan kondisi benda berikut, kalau mengapung itu seperti apa, melayang gimana, tenggelam gimana. Sama yang di sini, jabarkan gejala-gejala seseorang terinfeksi virus COVID secara bertahap. Jadi sudah ada tahapannya. Orang kalau kena COVID itu gimana sih awalnya? Mungkin diawali dengan demam, habis itu flu, setelah itu sesak nafas, setelah itu apalagi begitu. Pengalaman ya Wisnu? Iya, 2 kali COVID ya. 2 kali positif COVID ya. Yang di sini PC2 clarify, di sini menerangkan. Nah, ini bagaimana cara menghitung kecepatan angin menggunakan windsock. Jadi di sini indikator saya siswa mampu menerangkan langkah-langkah cara penggunaan windsock. Kenapa di sini masuk PC2 bukan PC1? Karena kalau di sini dia sudah harus paham dulu tentang ukuran. Windsock itu alat pengukur angin ya. Kecepatan angin. Jadi mereka sudah harus paham dulu bagaimana membacanya. Makanya sudah masuk ke konsep. Jadi ada konsep yang mendasarinya. Terus di sini understanding, mengerti cara membacanya.
Terus di sini PC 3 itu lebih ke menerapkan yang tadi Winsok tadi. Bukan hanya Winsok kalau di sini. Tentukan ramalan cuaca berdasarkan hasil pengamatan suhu, angin, dan awan. Nah, ini siswa mampu menerapkan pengetahuan tentang suhu, angin, dan awan untuk perakiraan cuaca. Kalau di PC 4 ini integrate, memadukan. Jadi di sini jelaskan bagaimana vaksin dapat menghambat penyebaran virus corona. Jadi di sini si siswanya sudah mampu mengintegrate atau memadukan begitu ya, konsep dari, selain konsep juga prosedur dari yang kalau vaksin disuntikan ke tubuh orang itu, nah itu gimana prosesnya sampai akhirnya si virusnya itu bisa melemah atau bahkan hilang gitu. Jadi dia sudah masuk analisis tapi prosedural. Kalau di PC 5-nya judging, menghakimi atau ini memilih begitu. Kalau activity-nya di sini atau question-nya saya, apakah dengan menabung lebih banyak di bulan Ramadan adalah cara terbaik untuk mengatasi inflasi? Nah, indikatornya siswa mampu menentukan cara terbaik untuk mengurangi inflasi. Apakah memang menabung itu cara terbaiknya atau memang ada cara yang lain? Nah, cara yang lain itu yang seperti apa? Kalau menabung itu kalau bukan cara yang terbaik itu memang salahnya di mana? Dia sudah mengevaluasi dari menabung itu, dari aktivitas menabung. Kalau memang bukan cara yang terbaik, ya berarti apalagi yang harus dilakukan? Gitu sih untuk PC 5. Untuk yang PC 6-nya ini sudah mendesain. Mampu merancang model instrumen fiskal selama terjadi inflasi. Ini activity-nya bagaimana instrumen fiskal bisa mempengaruhi perekonomian makro suatu negara. Instrumen fiskal di sini maksudnya pajak dan subsidi begitu. Bahasan ekonomi sih ini. Nah, ini yang ini metakognitif. Nah, kalau di metakognitif ini memang semuanya lebih kepada pendapat begitu. Jadi pertanyaannya pun pertanyaan terbuka sebenarnya. Dan jawaban setiap anak itu bisa berbeda. Walaupun perbedaannya mungkin kalau misalkan memang sudah mendapatkan konsep yang sama, pasti nanti jawabannya juga nggak jauh-jauh seperti itu. Ini MC1 identify, mengenali. Metakognitif tapi masih remembering aja, mengingat aja. Ini indikatornya siswa mampu mengidentifikasi virus, sama siswa mampu mengidentifikasi transaksi dalam akuntansi. Pakai akuntansi. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar kata virus? Harapannya mereka bisa menjelaskan, oh virus itu menyebabkan ini, virus itu ini, virus itu ini. Jadi diidentifikasi satu-satu berkaitan dengan virusnya. Kalau ini pertanyaan, iya. Kalau ini pertanyaan, menurutmu transaksi apa saja yang akan mengakibatkan uang berkurang dalam perusahaan? Jadi dia harus mengidentifikasi transaksinya, kan banyak kalau di akuntansi. Yang mana nih transaksi seperti apa nih yang bisa mengurangi kas berkurang gitu. MC2 ini metacognitive understanding. Siswa mampu menelaah penularan virus corona melalui droplet. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu membuktikan bahwa virus corona menular melalui droplet? Nah, penjelasannya nanti bisa beda-beda anak-anaknya. Tapi understandingnya memang virus corona itu menularnya melalui droplet. Yang apa, cairan Mistana, help me. Iya, liur. Droplet itu liur. Mungkin bisa jadi ketika kita bersin gitu ya, menempel di baju kah, atau ketika kita bersin ada orang di depan sampai ininya masuk ke sistem pernafasan kita dan lain sebagainya. Itu sih. Terus yang MC3-nya ini guna, jadi menggunakan data sebagai ini. Bahan siswa mampu menggunakan data persebaran COVID. Apabila kita memperhatikan data penderita COVID-19, sebagian besar dari mereka memiliki rentang umur di atas 50 tahun. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, pendapat lagi, apakah hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang lebih muda berarti kebal terhadap virus ini? Kebal enggak? Kalau misalkan berdasarkan data ini juga pendapat dan open sekali jawabannya.
bisa apa aja. Terus MC4 ini dekonstruksi. Menurut kamu apa peran virus dalam kehidupan manusia? Apakah dia cuma berperan negatif atau mungkin ada positifnya? Nah, seperti apa? Kalau misalkan melihat dari ini akibat-akibat yang tadi disebabkan oleh virusnya, nah perannya sebenarnya apa sih virus itu? Kalau di MC5-nya di sini, bagaimana pendapat kamu tentang orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Ini sudah merefleksikan dampak dari aktivitas tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut. Sama yang terakhir, ini baik lagi sih ke akuntansi. Siswa mampu menyusun transaksi perusahaan selama 1 bulan sesuai dengan model yang dimiliki. Jadi rancanglah sebuah perusahaan baru beserta transaksi yang harus dilakukan di bulan pertama dengan modal awal sebesar 20 juta. Atau mungkin kalau misalkan dari ibu-ibu yang lain, dari mapel-mapel yang lain, mungkin nanti bisa, misalnya kalau dari sains apa ya, buatlah misalkan apa kalau sains MC6, iya, mungkin membuat alat baru. untuk mengukur angin, atau membuat alat sendiri begitu untuk mengukur kesuburan tanah. Nah, alam nggak tahu saya. Nah, seperti itu. Ini contoh yang bisa saya berikan begitu, mungkin respon atau question atau bagaimana? Atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, didiskusikan karena nanti memang berlatih begitu. Ya, kalau saya nambahi ya Wisnu ya. Iya. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa tahu gitu, ketika kita meloncat dari pengetahuan satu ke pengetahuan yang lain itu hasilnya itu tidak maksimal. Seperti kalau misalnya kita langsung ke metakognitif itu nanti itu kan isinya analisis pribadi masing-masing, pendapat dari masing-masing. Sehingga kalau mereka tidak memahami konsepnya dulu, prosedurnya dulu, faktanya dulu tidak ngerti, maka yang keluar adalah pendapat-pendapat hoax gitu, tidak berdasar gitu. Tidak berdasar, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Padahal di metakognitif kan ininya adalah poinnya ditanggung jawab seperti itu sih. Jadi kalau tidak runtut, tidak mengerti konsepnya, tidak mengetahui faktanya, prosedurnya, mereka akan hoax itu. Kalau Wisnu itu bilangnya hoax gitu ya. Yang kedua adalah hoax itu, pendapat-pendapat pribadi yang tanpa ada dasar itu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu, atau barangkali sudah paham semua ini ya. Mungkin ini karena memang ini ya Mister ya, bikinnya saya dari banyak mapel gitu, jadi belum terlalu kelihatan korelasinya. Mungkin yang dari inflasi aja tadi, mungkin inflasi yang mungkin agak nyambung, tapi yang lain tadi loncat-loncat, saya isinya suka-suka saya mapelnya. Betul, jadi terlihat random gitu. Iya, atau ini saya ada sih yang mungkin scaffoldingnya Wisnu. Satu topik, tapi ini memang tidak berkaitan dengan mapel apa-apa. Ini memang membahas tentang botol begitu. Tapi dari FC1 sampai ke MC6 semuanya tentang botol, dari topik botol. Coba mungkin saya share screen dulu. Jadi bukan topik mapel. Wah, datanya apakah di... Mohon maaf Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu sambil saya menyiapkan datanya begitu. Oke, saya nambahi Wisnu. Iya, silakan Sir. Oke. Ibu Pak yang sangat saya banggakan, rekan-rekan guru sekalian, panjenengan pasti sudah memiliki dokumen standar kompetensi. Kemudian standar kompetensi itu diturunkan menjadi kompetensi dasar.
kompetensi dasar turun ke tujuan belajar. Itu biasanya jenengan sudah dapat paket lah dari pemerintah. Nah, dari tujuan pelajaran ini, panjenengan nanti ketika menyusun RPP atau lesson plan, sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kalau satu tujuan pembelajaran, panjenengan misalkan punya waktu 1 kali tatap muka, maka susunlah tujuan pembelajaran itu menjadi indikator-indikator atau tujuan pembelajaran kecil yang kira-kira cukup untuk 1 tatap muka. Kalau memang tersedia 1 tatap muka. Tapi kalau misalkan jenengan rancang di lesson plan-nya untuk 2 kali tatap muka, maka tujuan kecilnya harus sampai pecah-pecah sehingga terwujud menjadi aktivitas dalam 2 kali tatap muka. Nah, kemudian baru jenengan analisis kira-kira muridnya sampean itu di kelas ini pemahaman tentang tujuan belajar ini atau tema ini pada titik apa dimensi pengetahuannya maupun dimensi kognitifnya. Kalau memang masih kosong-kosong, maka berarti panjenengan harus bermula dari dimensi faktual dan C1, remembering. Baru kemudian sampai targetkan dari pecahan-pecahan indikator itu sampai pada titik berapa. Sampai pada tangga yang keberapa, scaffolding yang berapa. Tentu sesuaikan dengan ketersediaan waktu, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan dasar anak. Nah, itu panjenengan yang bisa nakar, begitu, yang bisa nakar. Nah, disitulah sehingga lesson plan panjenengan itu betul-betul lesson plan yang implementatif, yang betul-betul bisa diterapkan dalam keseharian. Ngoten. Sehingga sekali lagi materi ini kita sedang belajar untuk bersama-sama membuat lesson plan yang betul-betul real bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar panjenengan sehari-hari. Itu ngoten nih Bu, tambahnya. Terima kasih. Monggo Miss Nu. Silakan Miss Nu. Ya, terima kasih Pak. Ini contoh, tapi topiknya memang bukan berkaitan dengan mapel tertentu. Jadi ini topiknya umum begitu. Botol plastik air kemasan. Mulai dari FC1 sampai dengan MC6-nya. Atau mungkin nanti saya share juga ke Bapak Ibu, jadi bisa dijadikan mungkin patokan begitu untuk membuat questionnya. Nah, ini mungkin bisa dibaca. Itu mungkin dipandu satu aja gitu, scaffolding dari botol ini gitu. Satu aja gitu, mulai dari yang mungkin prosedural atau konseptual. Saya memang sudah terisi semua sih sebenarnya, semua kotaknya. Iya. Jadi mungkin memang untuk mengisi kotak-kotak di Bloom ini memang perlu latihan sih sebenarnya. Saya pun kadang juga masih merasa kesulitan dan juga masih bingung ini tempatnya di mana ya, questionnya ini tempatnya di mana. Jadi memang untuk bisa lancar harus banyak-banyak berlatih. Jadi kalau misalkan berlatihnya mungkin kalau dari saya menentukan satu topik begitu. Topiknya random, nggak harus yang dari pelajaran. Ini untuk mengasah ininya aja sih Bapak Ibu, kayak tingkat berpikirnya sampai ke tingkat analisis dari hal yang sepele. Jadi misalkan dari kalau misalnya tadi yang Pak Fakih dari pecel gitu aja ya. Nah, pecel itu kalau misalkan kita analisis makan pecel, dari FC1-nya itu pertanyaannya apa yang bisa saya keluarkan, apa yang bisa saya tanyakan kalau misalkan di tingkat prosedural, cara membuat pecel, terus bagaimana kalau misalnya tadi membandingkan pecel ini dengan pecel ini itu di tingkat mana ya. Jadi saya berusaha mengisi kayak kotak-kotaknya itu dengan berarti dari hal-hal yang sehari-hari begitu. Contohnya ini mungkin botol plastik. Jadi nggak ada hubungannya sama pelajaran. Memang untuk melatih ininya sih Bapak Ibu, melatih tingkat berpikirnya begitu. Mindset. Iya, polanya.
Ini bagaimana, Sir? Oke, ya saya rasa cukup jelas ya dengan yang ini yang botol itu mungkin bisa kita analogikan gitu sebagai analogi untuk membuat taksonomi Bloom sesuai dengan mapelnya gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil tadi, terus kemudian botol, nah itu mau kita apakan pecel ini untuk disajikan ke anak-anak, nah itu bisa menggunakan analogi hal tersebut untuk kemudian diterapkan di mapel yang kita ampuh. Itu sih. Oke, masih ada waktu, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang ingin menambahi gitu, atau ingin cerita pengalaman terkait? Maaf Mas ya. Iya boleh Ustazah Yanti. Saya hanya mendengar. Menyambung lidah. Boleh Ustazah. Kalau selama ini yang kita ketahui itu kan hanya di level dimensi kognitif. Dan itu pun juga kebanyakan dari pengawas apa yang dibahas di dimensi kognitif itu. Sedangkan di dimensi kognitif pun kita kadang-kadang itu bingung. KKO ini masuk C berapa? KKO ini masuk ke C berapa? Sedangkan sekarang kita juga harus menghafalkan KKO di dimensi pengetahuan. Padahal kan antara dimensi pengetahuan, contoh faktual dengan mengingat itu kan beda lagi kalimat pertanyaan. Mungkin di situ yang kita agak kebingungan. Mungkin perlu waktu ya untuk belajar lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Fasrul, saya awali dulu nggih untuk mencoba memberikan solusi terhadap curhatannya Bu Yanti dan teman-teman tadi. Artikel yang saya bagikan dari kita meeting itu hari apa? Hari Selasa ya? Hari Rabu. Selasa ya? Rabu. Oh, bukanlah Rabu. Rabu yang meeting yang awal. Meeting awal. Iya, Selasa ya? Apa Senin ya? Senin sore. Senin sore. Okay. Yang saya bagikan hari Selasa itu, jurnal itu tolong dibaca. Ya memang agak panjang sih, 25 halaman. Itu panjenengan kalau baca itu nanti betul-betul akan bisa memahami kenapa ceritanya sekitar tahun 2014 itu muncul dimensi baru, yakni dimensi pengetahuan. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau lulusan yang sebelum 2014 kemungkinan belum pernah dapat menu tentang dimensi pengetahuan. Bahkan lulusan setelah itu pun, kalau dosennya tidak update materi, saya kemarin random tanya ke teman-teman AIS, yang dosennya pernah ngasih dimensi pengetahuan itu dari kira-kira 9 orang, hanya 3 atau 4 orang yang dapat dimensi pengetahuan. Nah, itu dari sisi konsepnya bisa dibaca di artikel situ. Terus kalau dari sisi bagaimana implementasinya, sesungguhnya secara praktis agak mudah. Untuk dimensi kognitif jelas sudah ada KKO-nya, ada kata kerja operasionalnya. Betul. Nah, pada dimensi pengetahuan tadi Mas Masrul sudah memberikan beberapa kata benda, karena dimensi pengetahuan itu kata benda yang bisa dipakai. Itu pun bisa panjenengan baca di rangkuman yang saya share tadi pagi, atau ya tadi pagi, 6 halaman yang saya share tadi pagi. Itu beberapa bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan untuk membantu. Oke, sehingga sederhananya untuk masing-masing kolom itu secara konsepnya adalah atau teorinya adalah Anda ambil satu kata kerja operasional yang jenengan inginkan sebagai titik awal, kemudian masukkan dimensi pengetahuan dari 6 yang ada di rangkuman 6 halaman itu. Kemudian itu kan masih konsep ya. Sampai terjemahkan dalam kalimat yang lebih sederhana nanti. Itu mungkin jelentrean gampangnya kata sungotan. Ini sederhananya begini. Jadi kata kerjanya ditaruh, kemudian ambil kata bendanya.
untuk ngisi masing-masing kotak. Sehingga titik awalnya adalah panjenengan harus tahu dulu statnya di mana. Menentukan stat itu berdasarkan kira-kira sumber daya yang tersedia itu apa saja. Mulai dari kemampuan dasar anak, kemampuan panjenengan, kemudian potensi referensi yang ada, dan target yang hendak dicapai. Statnya di mana ditentukan. Nah, kalau statnya sudah, ambil kata kerjanya, ambil kata benernya, masuk plug. Kemudian kira-kira sampai akhirnya finishnya mau taruh di mana? Urutkan berdasarkan scaffolding itu. Kalau jenengan misalkan statnya awalnya dari PC1, kemudian mau selesai di mau selesainya itu di MC3 misalkan, maka urutkan, ambil jalan untuk menuju ke sana sesuai jalannya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan statnya itu ada di FC2, panjenengan mau finishnya itu ada di PC3, maka ambil jalan. Anda bisa alternatifnya dari FC2 menuju FC3, kemudian ke CC2, baru ke PC3, atau panjenengan bisa dari FC2 menuju ke menuju ke CC2, ke PC2, baru PC3 bisa. Seperti itu sesungguhnya, secara gambaran sederhananya. Memang sekali lagi seperti yang dikatakan Wisnu tadi, kita harus mengasah sense kita untuk menerjemahkan materi kita menjadi kegiatan yang sesuai dengan tahapan dimensi kognisi dan dimensi pengetahuan yang kita inginkan. Nah, ini ceritanya kita belajar itu. Oke, saya kembalikan ke Wisnu dan Mas Rul. Oke, terima kasih Ustadz Fakih. Oke, saya rasa seru sekali ya. Pusing sekali. Oke, gimana Wisnu mau ada? Pusing sekali. Bareng-bareng belajar. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan atau Wisnu mau menambahi? Ya, jadi ini kalau saya tambah itu ini praktikal banget gitu. Jadi kita bisa melihat yang terjadi di lapangan, misalnya kayak kemarin waktu pembelajaran dikurangi durasinya, yang awalnya 1 jamnya 40 itu menjadi misalnya cuma 20 menit per jam pelajaran. Nah, dengan konsep seperti ini itu kita bisa menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga kita tidak merasa menyalahkan dari durasi itu seperti itu. Jadi karena waktunya cuma 20 jam sehingga goal dari pembelajaran ini coba saya turunkan di level ini saja gitu, seperti itu. Jadi ini sangat applicable sekali ketika kita mendapatkan pengaruh-pengaruh eksternal, misalnya tadi seperti perubahan jam durasi, kemudian perubahan konsep yang awalnya luring menjadi daring. Nah, itu kita bisa menggunakan prinsip teknologi seperti ini, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa selalu sukses seperti itu, dan anak-anak tidak kebingungan, sehingga kita tidak merasa gagal dalam pembelajaran, anak-anak tidak bisa memenuhi ekspektasi kita gitu. Jadi mungkin karena ekspektasi kita terlalu tinggi gitu, dan tidak memperhatikan beberapa faktor eksternal seperti itu, nah akhirnya merasa gagal tujuan pembelajarannya. Tapi ketika kita melihat ini, ternyata dari segini dan segini kita bisa turunkan tujuan pembelajarannya cukup sampai tahap ini saja, seperti itu, sehingga bisa optimal apa yang kita berikan servis pembelajarannya ke anak. Seperti itu sih tambahan dari saya. Wisnu, ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin tambahan dari saya untuk latihannya begitu. Mungkin Bapak Ibu mulainya mungkin tadi kan dari Ibu Yanti begitu ya, mengatakan bahwa guru-guru perlu waktu untuk berlatih seperti itu. Nah, mungkin masukan dari saya adalah pilih satu topik dari Bapak Ibu sekalian, satu topik pembelajaran mungkin yang akan diajarkan minggu depan atau 2 minggu ke depan. Nah, dari topik itu mungkin Bapak Ibu bisa
sudah tahu gitu sebenarnya topik itu tuh lebih ranahnya lebih kemana, lebih kepada konsep atau lebih kepada prosedural begitu. Kalau fakta ini sebenarnya kalau saya melihat selama saya mengajar, kalau fakta ini sebenarnya hanya untuk mendukung. Kalau saya menggunakan yang faktual ini mendukung apa ya, atau lebih kepada seperti kayak untuk pembukaan atau mendukung teori dari yang konsep ini sama prosedural. Jadi biasanya kalau memang saya mengajar memang mainnya di konseptual, prosedural, sama metakognitif. Nah, biasanya mungkin nanti kalau misalkan mau berlatih, ambil satu topik, bikin aja, mungkin buat aja pertanyaan atau aktivitas, nggak perlu banyak-banyak untuk berlatih, nggak perlu langsung 24 kotak, isi aja mungkin dari C1 sampai C6 dulu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa isi dari 6 kotak dari C1, begitu, C1 sampai kepada PC3 begitu. Jadi ada 6 kotak yang terisi. Latihannya mungkin perlu yang sedikit-sedikit aja dulu, nggak perlu yang banyak sekalian. Nanti jatuhnya pusing dan jadinya malas untuk mengerjakan. Saya biasanya juga gitu. Jadi memang latihannya saya sebenarnya sedikit-sedikit, paling maksimal mungkin saya mengisi 6 kotak. 6 kotak itu kalau misalkan kita aplikasikan, jadikan kegiatan atau question atau pertanyaan yang kita berikan ke anak-anak, 2 jam pelajaran itu sudah cukup kok Bapak Ibu biasanya. Jadi dipilih aja nanti. Kalau misalkan saya mau yang kesini aja ya nggak apa-apa, dari C1 ke C6. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan hitung-hitungan, ya mungkin nanti berhentinya di PC3. Atau kalau misalkan memang anak-anaknya pintar begitu, mereka bisa menginterpretasi dari pengaplikasian perhitungan di PC3 ke PC4. Jadi latihannya nggak perlu sampai yang 24 semuanya, tapi sedikit aja kita isi, ya mungkin minimal 4 lah, 4 kotak begitu, 4 kotak sampai 6 kotak untuk kita bawa ke kelas. Begitu sih mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih Mr. Masrul. Baik, terima kasih Miss Nemu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ini waktunya sudah hampir habis ya. Sudah 14.32, sudah lewat bahkan 2 menit. Masih adakah yang ingin didiskusikan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin terkait KPP ya, Ustadz Fakih nggih. Oke, KPP-nya. Oke, jadi KPP-nya tetap kemarin yang sama. Barangkali ada yang merasa ingin diperbaiki, disempurnakan, itu boleh mengirim ulang seperti itu terkait KPP kedua kemarin seperti itu. Kasih link baru aja dengan judul KPP 3. Oke, baik. Baik, nanti ya, akan saya nanti share. kita bisa kita analisis lagi, kita compare dengan KPP 2-nya, Mas. Oke, berarti nanti akan saya bagikan link terbarunya untuk KPP. Baik, terima kasih Ustadz Fakih. Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, kami rasa ini cukup untuk pertemuan diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami semuanya terbuka untuk diskusi. Barangkali Bapak Ibu juga ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, boleh menghubungi kami di sini untuk bertukar informasi. Baik, itu saja. Baik, itu saja. Ngapunten. Seumpamanya materi yang dari Misno tadi di-share pripun? Boleh, iya. Kita pelajari. Oh, nanti akan saya share lewat WA, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Sami-sami ya Ustazah. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian diskusi pada siang hari ini. Terima kasih atensi luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini belajar bersama-sama, bersama-sama. Saya juga apresiasi terkait Misnu atas kerja kerasnya membuat contoh 2 minggu. Ditemani semangkok sebelum bakso. Closing, Mas Nur. Oh, 2 hari. Mas Azrul. Iya. Closing statement dari saya. Pertama, kepada Ibu Bapak Guru, aku Bahasa Keempat, terima kasih luar biasa panjenengan mengikuti sesi-sesi webinar kita. Yakinlah belajar panjenengan akan tercatat sebagai amal soleh di Allah SWT. Tidak hanya akan mendapatkan balasan di dunia, tapi hingga nanti di akhirat. Yang kedua, untuk teman-teman AIS,
Ya, kalau teman-teman Akuba 1, Akuba 4 itu bekerja keras untuk mengerjakan KPP, teman-teman AIS juga saya perkosa besar-besaran untuk membedah buku yang setebal 450 halaman lebih menjadi materi-materi aplikatif. Mohon untuk tidak tepar ya. Mohon tidak ada yang tepar, tetap semangat. Nanti setiap hari Rabu saya akan kencan ke sana. Sebelumnya hari Selasa saya telepon meeting virtual dengan Mas Masrul. Tolong teman-teman AIS juga tetap semangat. Misnu, don't give up, oke? Luar biasa, Misnu. Thank you. Kita nanti pasti akan membaca lagi kira-kira 60 KPP yang ada. Kita nanti akan baca lagi, kita compare lagi. Tenang saja, stok baksonya masih ada, Misnu. Terima kasih, tetap semangat teman-teman AIS. Terima kasih maaf, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin closing statement sudah tadi dirangkum oleh Ustaz Fakih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Bila ada Belum lebaran, Misnu. Atau nuwun ilmunya, Misnu. Oh, ini mungkin kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi begitu, menanyakan, boleh mungkin bisa tanya, saya coba bantu begitu. Apa saya share aja nomor handphone saya begitu ya? Sebentar. Yep. Sir. Minggu depan Mr. Zaki sama Mr. Niki dan Miss Mr. Niki Ainin. sama Miss Ainin. Explicit teaching. Ya, itu pengembangan lagi dari konsep taksonomi Bloom. Mungkin itu nomor telepon saya di kolom chat. Kalau misalkan mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mungkin butuh bantuan, sebisa mungkin saya coba membantu begitu. Termasuk kalau ada calon suami yang ganteng, baik hati, tidak sombong, bisa disambungkan. Iya, benar sekali itu, Ustaz. Podcast teman min. Mr. Fakih represented your feeling, Misnu. Don't worry. Yes, I do. I know what you want. That's why. She want to go ice, Mr. Ustad. Wah, terima kasih ya Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya close nggih. Supaya terima bisa kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih.